Banjir yang melanda perumahan Pondok Gede Permai kemarin mengerikan. Air bah yang arusnya sangat kencang menyeret mobil-mobil milik penduduk. Ya, ada puluhan mobil warga yang hanyut terbawa arus deras banjir. Sementara warga hanya bisa melihat dan tak bisa berbuat banyak ketika air Pondok Gede Permai, mereka. Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat terus naik dan membanjiri perumahan. Bahkan hingga saat ini ketinggian sudah mencapai 4 meter. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Riyad Nur Hidayat dan juga kamera. Banjir pada hari ini merupakan banjir terparah yang mereka alami karena jebolnya Kali Bekasi dan warga sudah... Saya juga harus pasrah karena memang tidak ada yang bisa dilakukan selain menerima kejadian itu. Shalom Bapak Ibu terkasih, perkenalkan nama saya Rian Ferdiansyah. Saat ini saya tinggal di perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jati Asih, Bekasi dan masuk dalam wilayah Kolose. Kegiatan saya sehari-hari, saat ini saya masih bekerja dan ditempatkan di salah satu bank BUMN di Bilangan Jakarta Pusat. Saat kejadian itu terjadi, saya dan keluarga masih tinggal satu rumah dengan mertua. Karena rumah yang kami tempati sekarang masih dalam proses renovasi. Puji Tuhan, posisi rumah mertua dan rumah saya itu saling membelakangi. Rumah mertua saya di depan dan saya di bagian belakang. Tapi di antaranya kami membuat connecting door. Ya, kami saat itu di rumah bertiga saja, saya, istri dan anak saya, karena saat itu mertua sedang pulang kampung ke Jogja sejak Natal. Adik ipar saya sedang menjadi sukarelawan di salah satu posko PMI. Saya saat itu tidak ambil cuti karena memang saya dan keluarga berencana untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di rumah saja. Pada hari itu, hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar jam 3 atau jam 4 sore, hujan mulai turun deras di sekitaran Jakarta. Sampai saya pulang jam 11 malam, itu hujan masih turun deras. Dan sesampainya di rumah, saya lihat got atau solokan di depan rumah itu sudah penuh dengan air. Saya di situ saya cuma pikir mungkin got penuh hanya karena air hujan saja gitu. Dan saya pun masuk ke rumah dan beraktivitas seperti biasa, seperti mandi, makan dan lain-lain. Karena saat itu malam tahun baru, saya dan keluarga kemudian melakukan doa malam. Lalu kami sempat melihat beberapa kembang api di pergantian tahun, walau cuaca saat itu masih hujan deras ya. Sekitar jam 1-an saya melihat lagi ke arah solokan itu. Gitu. Air mulai luber ke jalanan, tetapi tetap saya pikiran saya itu masih mungkin air luber karena hujan deras. Itu tuh kedua kalinya saya berpikir seperti itu. Terus saya mencoba untuk tidur dan anehnya entah mengapa saya nggak bisa tidur gitu. Saya nggak bisa tidur dan kusak-kusuk karena kemarin nggak bisa tidur. Dan sekitar jam 2-an saya kembali melihat air di jalanan. Dan untuk ketiga kalinya saya masih berpikir positif gitu. Saya masih berpikir positif bahwa itu hanya karena hujan deras. Karena memang hujan itu nggak berhenti-berhenti dari sore. Kemudian saya mencoba untuk tidur.
tapi tetap aja nggak bisa tidur gitu. Sampai jam setengah empat pagi, saya kembali ngelihat lagi. Dan ternyata air itu sudah di bawah lutut kira-kira. Di jalan itu di bawah lutut. Saya saya nggak pikir panjang lagi bahwa saya harus memindahkan kendaraan. Akhirnya saya memutuskan untuk memindahkan mobil ke parkiran yang biasanya jika ada info kiriman itu aman. Gitu. Dan anehnya lagi, biasanya di tempat parkiran itu kalau ada info kiriman pasti penuh dengan mobil-mobil dan motor-motor. Dan saat itu masih ada beberapa slot yang kosong gitu. Ya mungkin saya berpikir ini karena tahun baru dan banyak orang yang bepergian. Kemudian saya kembali ke rumah dan saya melihat beberapa mobil yang beberapa warga yang mulai mengungsikan kendaraannya. Kemudian saat itu sekitar jam 5-an saya mulai membangunkan istri saya. Saya membangunkan istri saya karena saya bingung apa yang mesti saya lakukan. Saya terus terang ini banjir pertama saya selama hidup saya gitu. Dan saya bangunkan istri saya bilang, "Bun, di rumah banjir, udah mau masuk garasi." Kemudian istri saya bangun dan kita mulai beres-beres barang-barang yang ada di lantai 1 untuk dipindahkan ke lantai 2. Jam 10-an saya di jalanan ya, jam 10-an di jalanan, tinggi air itu sekitar seleher orang dewasa. Saya bisa tahu karena ada dua orang pemuda yang lewat situ. Yang satu mungkin agak tinggi, yang satu lagi posturnya lebih kecil. Nah yang tinggi ini dia bisa melewati air itu gitu, bisa lewat. Yang kecil ini dia terhenti karena mungkin semakin air cepat naik, dia mungkin udah nggak bisa sudah menyerah gitu. Akhirnya kebetulan itu di depan rumah, akhirnya saya suruh dia masuk ke rumah. Saya suruh masuk ke rumah dengan rencana bahwa biar pemuda ini bisa masuk dan keluar lewat rumah di belakang. Kemudian sekitar jam 1:30 malam saya baru kebagian, baru dievakuasi, dan saat itu sukarelawan yang membawa perahu bercerita pada saat banjir itu ada tetangga kami yang meninggal. Terus ada juga tetangga kami yang hilang. Dan saya juga baru tahu ceritanya dari dia bahwa ada beberapa mobil yang terseret hingga 200 meter. Ya, mungkin kalau saya pribadi ini banjir pertama saya ya. Dan yang sering mengalami banjir adalah istri saya karena dia orang tuanya tinggal di situ sejak berapa puluh tahun. Dan memang kejadian 2 tahun yang lalu itu kejadian yang paling parah. Semua barang habis dan satu-satunya mobil yang kami sayangi itu harus hancur. Ya mungkin kerugian itu yang terbesar buat kami. Tapi ya kembali lagi di keluarga kami selamat semua.
Ya, sebenarnya saya mungkin agak setuju ya dengan pendapat ini. Karena siapa lagi yang bisa menjaga bumi selain kita manusia? Saat ini kebanyakan orang itu hanya mencari keuntungan untuk pribadi sendiri dengan mengorbankan yang lainnya gitu. Dengan contoh, di perumahan saya itu dulunya adalah sebuah rawa-rawa. Jadi dulunya lahan resapan, lahan hijau, dan sekarang menjadi pemukiman penduduk. Mungkin seperti itu pandangan saya mengenai pendapat tadi. Dan saya meyakini bahwa banjir itu bukan hanya sekedar bencana. Banjir dan bencana alam lainnya bukan sekedar bencana, tapi itu adalah suatu proses awal di mana pekerjaan Allah yang tidak terlihat. Karena saat banjir melanda, banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu. Pelayan-pelayan Tuhan memiliki kesempatan untuk membantu, melayani, mendoakan, dan memberi konsultasi kepada para korban yang tidak hanya yang percaya kepada Kristus saja. Gitu. Jadi hikmat yang saya ambil pada banjir itu, saya mungkin harus merendahkan hati ya, karena seberapa kuat keinginan saya untuk memiliki suatu benda, apapun yang kita miliki di dunia ini, kita nggak bisa klaim gitu, itu punya kita. Itu hanya punya Tuhan. Tidak ada satupun yang kita bisa klaim. Apapun yang terjadi, saya harus tetap memuji Tuhan. Karena ada ayat yang mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kekhawatiran saya saat banjir itu adalah ketika mengungsi ke rumah tetangga. Saya sangat-sangat khawatir jika air akan naik lebih tinggi lagi. Karena di situ tidak hanya saya, tapi ada anak saya, ada istri saya, ada beberapa anak kecil lain, dan ada lansia. Di situ saya berdoa, Tuhan tolong. Karena saya pribadi orang yang pertama kali mengalami banjir, benar-benar bingung harus berbuat apa gitu. Dan saya mencoba untuk meletakkan kekhawatiran saya kepada Tuhan, dan percaya Tuhan pasti menyediakan penolong. Mungkin melalui peristiwa ini ya, saya seharusnya belajar menghilangkan rasa kekhawatiran saya dalam bentuk apapun juga. Karena seperti yang saya bilang tadi, sebelum peristiwa ini terjadi, saya begitu khawatir bagaimana saya kembali lagi ke mobil tadi. Bagaimana saya cara membayar cicilannya, sedangkan pendapatan saya yang pas-pasan, dan setiap bulan saya memang berusaha untuk membayar cicilan. Tapi setelah kejadian itu, puji Tuhan kami malah tidak berkekurangan. Cicilan mobil masih bisa terbayar, biaya memperbaiki kendaraan pun sampai saat ini walaupun belum pulih 100%, masih Tuhan sediakan. Dan itu juga terjadi saat pandemi virus COVID ini. Di saat yang lain harus berhenti kerja,
saya puji Tuhan masih diberikan kepercayaan untuk melanjutkan pekerjaan saya. Mungkin saya berkaca kepada saat menggambarkan ya, seperti mobil saya yang terbalik itu. Mungkin Tuhan mau pakai saya mau dibalikan keadaannya, dan saya percaya Tuhan akan mengangkat saya ke atas. Walaupun kita harus kehilangan harta, kita wajib percaya ya, bahwa sesulit apapun keadaan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati hal-hal yang bagi kita mungkin tidak bisa hadapi. Dan selalu percaya Tuhan pasti akan mengubah yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Karena dimanapun kita berada, berkat Tuhan pasti tersedia.